Sal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa hiya azamu ni'am. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun Muhammadur Rasulullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam, dan itu adalah utama-utama nikmat. Kami bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada sekutunya, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Limpahan salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya mulia, suri tauladan kita, kecintaan umat sepanjang masa. Ustadz Hashim yang kami hormati, sekali lagi terima kasih Ustadz telah berkenan hadir untuk berbagi ilmu di Majelis Ilmu Salsabila, dan juga uti-uti semuanya. Insya Allah semuanya sehat alfiat, dan niat kita untuk bersilaturahim melalui Zoom ini dan juga mendapatkan ilmu yang akan insya Allah meningkatkan ketakwaan kita, mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kajian Ustadz temanya sangat menarik, yaitu amal-amalan pendatang rezeki Ustadz ya. Insya Allah kita semua akan mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban yang barokah, walaupun rezeki itu tentunya bukan hanya harta benda, tapi juga rezeki itu berupa anak yang soleh soleha, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Untuk itu pagi ini kami ingin sekali mendapatkan ilmu dari Ustadz agar terbuka selalu pintu-pintu rezeki pada kami semuanya yang berkah untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Sekian kalimat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyyan ba'dah, amma ba'du. Ibu-ibu semua jamaah Majelis Taklim Salsabila yang semoga diamnya kita pada saat ini, kajian virtual ini, selalu diberkahi, diridhoi, dimudahkan kita semuanya mendapatkan ilmu. Dan semoga berharap ilmu yang kita dapatkan nanti membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Yang ingin mencatat silakan dipersiapkan catatannya. Juga barangkali nanti ada beberapa waktu kita buka ayat-ayat Quran. Nanti sebelum akhir doa kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin komunikasi dengan saya, silakan dibuka suara, tapi dengan catatan tidak ada suara masuk. Khawatir nanti bisa mengganggu konsentrasi teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita awali dengan suratul Fatihah. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jika ingin aktif on kamera silakan, barangkali bisa menambah silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan-amalan pendatang rizki. Rizki itu sebenarnya adalah berbahasa Arab. Itu diambil dari kata Arabnya, yaitu rozako yarzuku rizqon. Berarti sering mendengar kata rizki itu berasal dari bahasa Arab, yaitu rizki. Dalam kamus bahasa Indonesia disebut rezeki. Tapi kalau saya Betawi umumnya nyebutnya itu rejeki. Ya apapun namanya, tujuannya adalah benar. Rizki, rezeki, atau rejeki. Nah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, rizki adalah pemberian Allah untuk hambanya demi kelangsungan hidup. Pemberian Allah untuk hambanya demi kelangsungan hidup. Dan kalau kita menghitung apa yang sudah Allah berikan kepada hambanya, tentulah tidak bisa menghitungnya.
Saya ulangi ya. Jika kita menghitung pemberian Allah kepada kita, maka tentulah kita tidak bisa menghitungnya. Maka pemberian Allah sejak kita ada sampai nanti kita tidak ada, itu sebenarnya disebut dengan kata rezeki. Tapi kalau saya boleh mengartikan, sebenarnya bagi saya itu rizki atau rezeki adalah pemberian yang membuat hidup bahagia. Jadi sesuatu yang membuat hidup ini bahagia, sebenarnya kita sudah mendapatkan rezeki. Nah, Ibu Dian, Bu Ade, Bu Tuti, Bu Kemala, Bu Fitri, dan Ibu semuanya, ini siang ini ketemu di kajian hati bahagia atau tidak nih? Insya Allah bahagia. Berarti kalau begitu, sekarang kita sedang mendapatkan apa nih? Rezeki. Allahu Akbar. Dari situ yang Ibu Kemala sampaikan tadi, ternyata benar. Rezeki itu tidak sebatas benda. Rezeki tidak sebatas materi. Umumnya mindset kita mengatakan orang yang dapat uang, orang yang dapat hadiah, sebenarnya dia telah mendapatkan rezeki. Tidak. Maka rezeki itu artinya luas. Kebahagiaan yang kita miliki sebenarnya adalah rezeki. Bahkan sampai kesehatan itu adalah rezeki. Bu Hani, Bu Alis, dan semuanya, pilih mana? Kaya tapi sakit-sakitan. Kaya tapi sakit-sakitan atau sehat tapi miskin? Kaya sehat. Ya, itu tidak ada pilihan dan semoga itu menjadi doa buat kita semuanya. Ya, jadi kalau begitu kesehatan juga adalah apa tadi? Rizki. Nah, pemberi rizki adalah Allah. Pemberi rizki adalah Allah. Jadi Ibu Dian, Bu Fitri, Bu Fami, Bu Vera, Bu Syafrida, termasuk saya, bukan pemberi rizki. Kita hanya sebagai perantara wasilah. Maka jangan pernah ada terucap, kamu kalau saya tidak gaji, kemana kamu makan? Siapa yang biayain hidup kamu? Tidak. Kita adalah perantara. Pemberi rizki adalah Allah. Maka dalam Asmaul Husna, Allah menyebut dirinya Ar-Razzaq. Dengan huruf Qaf, saya mau baca Asmaul Husna dari 1 sampai Ar-Razzaq 17. Dan saya berharap dari wajah-wajah ibu yang di hadapan saya, sepertinya Asmaul Husna mulai 1 sampai 17, insya Allah semuanya sudah pada hafal. Nggak enak saya ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Razzaq. Masya Allah. Oh, subhanallah. Bersyukurlah suami Bu Kemala. Hafal Asmaul Husna. Ya, jadi kalau begitu Asmaul Husna itu di nomor 17 namanya adalah Ar-Razzaq. Sekarang, maafkan ya, jadi merepotkan nih. Kita buka Quran surah ke-7. Ayatnya 180. Surah ke-7 ayatnya 180. Yang pertama kali baca adalah Ibu Dian Afiana Andung. Nama surahnya adalah Al-A'raf. Ayatnya 180. Ayatnya 180. Yuk kita baca. Nah, ya, maaf Ibu Tuti barangkali suaranya masuk, maaf ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Kita angkat suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun.
Ibu Dian, tolong terjemahkan pelan-pelan ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kurang keras ya, nggak terdengar. Silakan. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baik, sekarang Ibu semua tolong lihat ke Qur'annya ya. Nah, lihat ke Qur'annya, tidak lihat terjemahnya Qur'annya. Wawu dan lillah kepunyaan Allah. Al-asma bentuk jamak dari kata nama, ismun. Karena asma berarti nama-nama. Dan kepunyaan Allah lah nama-nama. Al-husna yang baik atau yang indah. Nabi bersabda jumlahnya 99. Dan beliau mengatakan man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, ulama mensyarah, barang siapa yang menghafal, mengamalkan dan merenunginya dalam keseharian, maka jaminannya adalah surga. Dan saya berharap Ibu Majelis Taklim Salsabila usahakan bisa menghafal nih 99 sehari tiga pelan-pelan saja, maka insya Allah diamalkan jaminan surga. Saya pernah memberikan Ibu Kemala kajian Asmaul Husna saya tiap Jumat pagi dengan Majelis Ta'lim Al-I'anah. Makanya jika ingin bergabung silakan ya. Jadi sampai kemarin Al-Muta'al, Allah yang Maha Tinggi. Nah, jumlah Asmaul Husna jumlahnya 99, yang menghafal, mengamalkan, meresapi dalam keseharian jaminannya surga. Itu luar biasa maknanya. Tolong lihat Qur'annya setelah kata Al-Husna, Ibu Tuti, Bu Ade, ya. Setelah kata Al-Husna, fada'uhu biha. Ada huruf fa, maka ud'u doa, hu-nya Allah. Maka berdoalah kepada Allah biha dengan Asmaul Husna. Maka ayat ini menyuruh kita Asmaul Husna dijadikan sebagai perantara doa, atau dalam bahasa Arabnya wasilah, atau sering disebut tawasul. Pelan-pelan saya ulangin ya. Setelah kata husna ada huruf fa, artinya maka. Setelah itu fi'lun amr, perintah. Udu'u, berdoa. Setelah kata udu'u yang wawu sukun itu ada huruf ha. Maka artinya maka berdoalah kepadanya, yaitu Allah. Dengan apa? Dengan ha, biha, dengan Asmaul Husna. Maka Bu Hani, Bu Fitri, Asmaul Husna dijadikan sebagai perantara dalam doa, atau bisa disebut wasilah, atau kita sering nyebutnya apa? Tawasul. Maka Asmaul Husna dijadikan apa? Tawasul. Silakan yang pegang pena. Tawasul adalah berdoa dengan perantara amalan baik. Ya, Bu Desi, Bu Femi, Bu Wiz, Bu Dewi, Bu Sakhiyah, Bu Sri, apa itu tawasul? Tawasul adalah berdoa dengan perantara amalan baik. Sekarang kalau sudah dicatat, fokus ke arah saya dulu ya. Bu Dian semuanya, Bu Fitri, jangan ditulis dulu ini semuanya ya. Sudah bisa sudah semuanya? Nah, Ibu Kemala mohon maaf, ini Jamaah Salsabila sudah berapa tahun ya? Maksud saya pengajian ini sudah berapa lama? 3 mau ke 20. Alhamdulillah dari tahun 98 Ustaz. Subhanallah. Masya Allah, berarti di depan saya para ustazah semua nih. Ya Allah, Ustazah Hani, Ustazah Dian, Ustazah Ade, Ustazah Kamala. Masih Amin, jadi amin. PR Ustaz. Ya udah masih ya. Jadi PR. Nah, Ibu yang sudah mengaji kurang lebih 24 tahun. Amin ya. Masya Allah. Itu lulus pesantren 4 tahun, kuliah 1, kemudian Masya Allah, luar biasa ini ya. Nah, Ibu semuanya, Bu Tuti, pernah barangkali ada seorang ustadz pernah menyampaikan di kajian Salsabila satu hadis yang berbunyi begini. Tidak tulis dulu ya, ke arah saya dulu. Ini namanya tawasul. Ada 3 orang masuk ke dalam gua. Tiba-tiba 3 orang masuk ke dalam gua, ada batu besar dari atas bergelinding ke bawah menutupi pintu gua. Sehingga 3 orang di dalam ini tidak bisa keluar dari gua karena pintunya tertutup dengan batu besar. Pernah dengar? Ya.
Pernah dengar? Ya, Bu Hani Paham. pernah dengar ya? Baik. Fokus semuanya ke arah saya sebentar ya. Tidak tulis dulu. Maka 3 orang ini berdoa. Yang pertama, ya Allah, saya punya orang tua. Di setiap sore pulang dari hutan mencari kayu bakar, kebiasaanku memberi susu kambing. Suatu ketika pulang dari hutan mencari kayu bakar sudah larut malam. Saya menemukan orang tua saya sudah tidur. Saya tetap perah susu kambing. Anak istri meminta tidak aku berikan sebelum diminum oleh orang tua. Maka aku masuki ruang tidur orang tuaku dan aku menemukan orang tua sudah tidur. Maka aku pegang gelas berisi susu. Dia pegang gelas, tidak ditaruh di meja, tapi dipegang gelasnya yang berisi susu. Lalu orang tuaku bangun di malam hari, di tengah malam aku berikan susu. Maka berkah bakti kepada orang tua, bukakanlah pintu goa yang tertutup. Maka batunya dengan izin Allah bergeser sedikit. Wasilah tawasul dengan bakti sama orang tua. Jelas? Jelas semuanya? Bu Hani, jelas semuanya? Nah, nggak bisa keluar karena cuma sedikit gesernya. Kedua, Bu Hani, Bu Alis, jelas semuanya Bu Femi? Bisa dipahamin ya? Yang kedua, ya Allah, saya suka sama sepupu saya yang cantik. Boleh nggak menikahi sepupu? Boleh. Saya suka sama sepupu saya yang cantik, tapi dia tidak suka dengan saya. Oh, bertepuk sebelah tangan. Suatu ketika musim paceklik tidak. Suatu ketika musim paceklik tiba, maka sepupu saya yang cantik mendatangi saya karena uang. Aku beri uang kepada dirinya dengan syarat aku mau setubuhi. Ketika aku sedang mendekati dirinya, tiba-tiba dia mengatakan sepupu yang cantik itu, takutlah kepada Allah, maka ingat dengan engkau ya Allah. Maka aku menghindari tubuhnya, aku menjauh dan aku berikan semua uang kepadanya tanpa minta balasan sedikit pun darinya. Maka dia meninggalkanku dan aku terhindar dari zina. Maka berkah menjauhi zina, bukakanlah pintu goa yang tertutup. Batunya bergeser lagi. Jelas ini? Bisa dipahamin semuanya? Ya, ini sahih ya. Nah, bisa keluar nggak? Belum. Kok Ibu tahu belum bisa keluar? Kan masih sedikit kegeser. Alhamdulillah nyambung ya Allah. Tinggal yang ketiga ya. Ya Allah, saya punya pegawai. Saya punya pekerja. Tiap awal bulan saya berikan gaji. Jadi dia punya pekerja atau pegawai tiap awal bulan diberikan gaji. Suatu ketika di awal bulan di saat pembagian gaji ada satu orang karyawanku belum menerima gaji dariku, sudah pergi hilang entah kemana. Bisa dipahamin? Ya. Nah, suatu ketika maka apa yang terjadi? Maka uang gaji hak karyawanku aku belikan domba. Lama-kelamaan dombanya banyak. Aku belikan sapi. Lama-kelamaan sapinya banyak. Aku belikan onta. Lama-kelamaan ontaknya banyak. Aku perluas lagi lahannya. Aku perbanyak lagi para pekerjanya. Tiba-tiba karyawanku datang suatu saat. Tujuannya adalah ingin mengambil gajinya yang saat itu belum diambil. Maka aku katakan lahan yang luas, para pekerja, juga domba dan sapi, juga onta yang banyak itu adalah milik engkau semuanya. Maka karyawanku bilang dalam hadis tersebut, engkau jangan bercanda, aku tidak bercanda. Maka dia mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Maka bukakanlah pintu goa yang tertutup, berkah sedekah yang tidak hitung-hitungan. Maka batunya bergeser lagi. Akhirnya 3 orang ini bakti sama orang tua, menghindari zina, sedekah yang tanpa hitung-hitungan, wasilah dengan itu, maka akhirnya 3 orang ini bisa keluar dari pintu goa yang tertutup. Jelas semuanya? Nah, namanya apa tadi? Tawasul. Tawasul. Begitu pula Asmaul Husna. Maka setiap kali tahajud, usahakan jangan lepas dari Asmaul Husna. Termasuk yang pembahasan kita adalah Ya Allah, Ya Rozak. Ya Allah, Ya Rozak. Ya Allah, Ya Rozak. Kalau bisa mah Asmaul Husna usahakan dihafal. Maka ketika malam sebelum tahajud, zikirlah dengan Asmaul Husna. Ya Allah, berkah Asmaul Husna. Yang saya baca mulai 1 sampai 99, maka rezeki saya yang tergantung turunkanlah. Maka Ar-Rozak, Asmaul Husna bisa dijadikan tawasul dalam berdoa. Sampai di sini bisa dipahami, Bu Dian?
Nah, itu Ya. adalah manfaat mempelajari apa tadi? Asmaul Mahul Husna. Husna. Maka kalau begitu Asmaul Husna bisa dijadikan tawassul dengan Tawassul. dalil surah 7 180. Oh, subhanallah, benar-benar ustazah. Ingatannya sungguh luar biasa. Nomor angka Romawi kedua. Sifat Ar-Razzaq. Dalam kurung, sifat Allah Maha pemberi rizki. Tadi kan udah definisinya, sekarang yang kedua. Sifat Ar-Razzaq. Sifat Allah yang memberikan rizki. Bagaimana sifatnya Allah dalam memberikan rizki? Saya ulangin ya. Bagaimana sifat Allah dalam memberikan rizki? Sudah semuanya? Ya. Sudah, Bu Wis, Bu Sakia, Bu Nana, Bu Deli. Mohon maaf ya, tidak saya sapa semuanya nih. Tapi tidak mengurangi hormat saya kepada jamaah semuanya. Ibu Kemala mohon maaf ya, rata-rata jamaah Salsabila usia di atas 30, 40, kayaknya 50 tahun ya. Maaf jangan tersinggung ya. Di atas 60. Ya udah Ibu, maaf ya raut wajah nggak bisa dibohongi meskipun jauh dari 60 Pak saya. Ustaz. Ya udah ya, bismillahirrahmanirrahim. Sifat Bu Hani Frialdi, sifat Allah itu dalam memberikan rezeki bagaimana? Jangan tulis dulu ke arah saya ya. Nah, ke arah saya sebentar. Ini seharusnya tadi Bu Kemala saya lupa tuh pengen berikan tema tentang Muharram. Karena kan malam Sabtu nanti tahun baru Hijriah. Muharram, Iya, tapi betul. karena udah disebar, aduh saya nggak enak deh, entah kapan deh. Nah, di bulan Muharram ini ada hari yang mulia, yaitu 10 Muharram disunahkan puasa. Dan usahakan puasanya bedakan dengan orang-orang Yahudi, puasanya 2 hari, yaitu 9 dan 10 Muharram. Kalau lihat kalender, tapi masih nunggu keputusan pemerintah, yaitu 7 Agustus dan 8 Agustus. Di tanggal 10 Muharram, umumnya tradisi kita adalah menyantuni anak yatim. Ya, saya tidak mengatakan dalilnya ada atau tidak, tapi tradisi ini ya baik saja disebut lebaran yatim. Ketika, ke arah saya sebentar Bu Tuti semuanya, tidak tulis dulu, Bu Hani, ketika menyantuni anak yatim, kita undanglah itu anak yatim beberapa orang ke rumah. Lalu setelah itu kepalanya diusap. Karena Bu Fitri dan semuanya salah satu sunnah dengan anak yatim kata Nabi imsah. Imsah itu usap. Apanya Ustadz? Roksa, kepalanya. Imsah roksal yatim, usaplah kepala anak yatim, yalina kolbak, maka hatimu akan lembut. Ya, jadi melembutkan hati diantaranya adalah mengusap anak yatim. Tidak mungkinlah anak yatim datang ke tempat kita, kemudian kita hanya usap saja. Setidaknya kita berikan uang. Maka dikumpulkanlah anak yatim berjumlah 20 orang. Kemudian berbarislah di ruangannya. Yuk tolong diri yuk, ibu mau mengasih sesuatu bingkisan nih. Kemudian sambil mengusap, lalu memberikan amplop. Nah, doakan ibu ya nak. Ibu, suami, anak, menantu, cucu semuanya pada sehat. Kemudian tambah rezeki, anak menantu juga tambah sukses, kerjaannya mapan, suami juga, dan semoga keberkahan ada di antara kami semuanya. Yang belum punya kendaraan anak cucu, semoga Allah berikan kendaraan, kita semuanya dunia akhirat sukses. Masya Allah, banyak sekali permintaannya. Dibuka amplopnya Rp20.000. Dengan memberikan uang Rp20.000, permintaannya sungguh luar biasa. Itulah manusia. Minta balasan. Saya ulangin ya. Itulah manusia, memberi, minta balasan. Saya ulangin ya. Itulah manusia, memberi, minta balasan. Dasar tuh anak dikasih kok nggak tahu ucapan terima kasih. Barangkali ibu-ibu sering mendengar ucapan begitu. Dasar tuh anak diberi kok nggak tahu ucapan terima kasih. Itulah kita manusia. Tapi kalau Allah dalam memberikan rizki, apa? Allah memberi, tidak pernah minta balasan. Saya ulangin, Allah memberi, tidak pernah minta balasan. Maka apabila kita memberi Ibu Dian, Bu Alis, Bu Fitri, ada pikiran di hati dan benak pikiran kita, tolong dicatat, selama dalam pikiran tidak tertulis dosa. Innallaha tajawaza li an ummati ma waswasat bihi nafsuha ma lam ta'mal au takallam. Selama belum diperbuat dan diucapkan tidak terhitung dosa. Tapi ingat, ketika sudah dipikirkan, maka segeralah berzikir, karena bisikan setan itu sungguh luar biasa. Ada nggak dalilnya Ustadz? Biar bisikan setan kita bisa jauhkan. Ada. Surahnya 23, ayatnya 97-98. Surah berapa tadi? Al-Mu'minun ya? 23. Iya, surah 23. Ayatnya berapa tadi? 23. 97-98.
97 dan berapa? 98. Tolong Ibu Hani terjemahkan, kita baca bareng-bareng. Yuk, sudah belum? Maaf Ibu jadi ngerepotin ya, buka-buka Quran Enggak jadi dong. ribet enggak? Bagus Ustaz, malah kita jadi Alhamdulillah. lebih. Tolong kita belum Ibu, sebentar Ibu belum, kita baca dulu bareng-bareng. Sampaikan salam sabar buat suami kita semuanya ya. Ya, sekarang kita baca dulu bareng-bareng, baru setelah itu Ibu Hani yang terjemah. Yuk, kenapa sih baca bareng-bareng Ustadz? Jangan tersinggung ya. Barangkali ada yang sejak subuh tadi belum baca Quran. Kan alhamdulillah bisa baca Quran 1 atau 2 ayat. Itu tujuan saya. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Silakan Ibu Hani. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Jadi ada 2 perlindungan ya Bu Kemala. Satu bisikan setan, yang kedua setan hadir di tengah-tengah kita. Ada perempuan ngidam kok ngelihat suaminya nggak suka, setan. Ya, makanya doa ini tolong ditulis, kata Hashim hafalin. Insyaallah. Kata siapa tadi? Ustadz Hashim. Kata Hashim dihafalkan. Dihafalkannya gimana Ustadz? Dihafalkannya langsung Robbi. Lihat ke Qurannya. Lihat ke Qurannya 97. Wakul ketika bacanya, ini kan karena Quran ya, ketika zikirnya di dalam keseharian, Robbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Di pengajian seseorang kok memakai penampilan yang luar biasa. Ada tuh terdetik di pikiran kita, dia pakai tasnya mereknya Hermes. Masya Allah ini mahal tas harganya. Ada tuh pikiran kotor, langsung buru-buru. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi kalau begitu, kalau kita memberi tapi minta balasan, jangan pernah minta balasan kepada orang yang udah kita kasih. Karena minta balasan dari manusia sedikit dan terbatas. Pelan-pelan ya. Jangan pernah minta balasan kepada orang yang sudah kita kasih. Karena minta balasan dari manusia sedikit dan terbatas. Tapi minta balasan dari Allah itu tiada batasannya. Maka apabila ada sesuatu memberi tapi minta balasan, maka segeralah Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Perbanyak ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Engkau memberi dan engkau pula yang tidak pernah minta balasan. Amin. Satu. Ya semuanya nih Ibu Dian, Ibu Tuti, Ibu Wis, Ibu Vera bisa dipahamin? Satu, Allah punya karakter, Allah punya sifat. Kalau memberi, ya Allah mudahkan jamaah sambil dapat ilmu ya Allah. Allah punya karakter, kalau memberi tidak meminta balasan. Tidak pernah minta balasan. Benar Ibu Hani, tidak pernah minta apa tadi? Balasan. Kedua, ya, Masya Allah Ibu Hani, Masya Allah Ibu Kemala, Masya Allah Ibu Dian. Saya bicara dengan my wife. Nah, my wife itu istri, bahasa Betawinya bini. Masya Allah, mah lagi ngomongnya terlalu lebay. Masya Allah, ini 3 orang ini sungguh luar biasa baiknya sama saya. Umpama contoh, apa yang terjadi? Kita berikan yuk sesuatu, memberi sama orang yang udah baik biasa. Tapi memberi sama orang yang tidak baik luar biasa. Maka umumnya Bu Ade, kita memberi itu sama orang yang kita udah kenal. Umumnya Bu Hani, kita memberi sama orang yang udah sayang sama kita. Umumnya kita mengasihi sama orang yang baik sama kita Ibu Dian. Tapi kalau Allah beda. Mau dia beriman atau tidak, mau dia soleh atau tidak, mau dia baik atau jahat, Allah tetap memberi. Jelas semuanya ini?
Jelas ya? Itulah Allah. Itulah Allah, Bu Hani. Allah itu kalau memberi tidak pilih kasih. Tapi kalau Hashim yang lagi bicara nih, itu memberi kadang, bukan kadang ya, sering pilih kasih. Justru orang tidak baik kita tidak kasih. Makanya kalau umpama ada pikiran seperti itu, apa tadi zikirnya? Hamazati sayatini, wa'udzubika rabbi ahyadun. Subhanallah. Atau apa tadi? Simpelnya dengan apa? Auzubillah. Saya tadi ada sempat hilang. Ya Allah, ya Rozak. Oh ya Allah, ya Rozak. Ya Allah, belum setengah jam. Mudahkan ingatan jamaah salsabilah ya Allah ya. Nah, Ya, Ibu sekarang tidak pegang pena dulu. Ke video saya. Ini dalilnya. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan? Kurang jelas. Kelihatan tapi nggak kebaca. Ya, tapi yang jelas tulisannya ada kan, Ibu ngeliat kan nih tulisannya Iya, ada kan? iya. Ya Allah, Hashim sama orang sudah senior kok bicara begitu sih ya Allah, tapi kualat saya dah ya. Tolong ditulis Ibu Hani dan Ibu Ineke semuanya. Al-Bukhari nomor hadis 7378. Al-Bukhari berarti Sahih Al-Bukhari nomor hadis 7378. Kemudian Sahih Muslim nomor hadis 7258. Sudah ya? Sudah semua? Dah. Sekarang penanya ditaruh dulu Bu Ade, ya Bu Deli, Bu Nana, Bu Anita, Bu Syafrida, tolong ditaruh dulu penanya. Sudah semuanya? Dah. Ke arah saya ya. Bu Hani semuanya. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih dengan nomor yang saya sebutkan tadi yang Ibu sudah catat. Ya. Bukti kalau Allah memberi tidak pilih kasih. Rasul bersabda, ma ahadun asbaru ala adha sami'ahu minallah. Tidak ada satu makhluk pun yang melebihi kesabaran Allah. Bukan berarti Allah makhluk, tapi kita tuh nggak sabar. Hanya Allah yang sabar. Makanya Asmaul Husna nomor 99 Ibu Hani, Allah punya sifat as-sabur. Apa tadi? As-sabur. As-sabur. Nah, ini luar biasa. Kita bawa mobil, ada emak-emak pakai motor, sennya, lampu sen ke kiri, beloknya ke kanan. Kita mulai terucap tuh langsung, ya Allah, ya sabur. Ya Allah, ya sabur. Jadi kalau begitu, siapa yang paling sabar? Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang melebihi kesabaran Allah. Apa yang terjadi Ustadz? Ya da'una lahul walad. Allah dituduh punya anak. Siapa sih yang menuduh punya anak Ustadz Hashim? Ada. Siapa itu? Nasrani menuduh Nabi Isa anaknya Allah. Siapa lagi Ustadz Hashim? Yahudi, Uzair. Uzair sama mereka dituduh adalah anaknya Allah. Tapi apa yang terjadi? Tsumma yu'afihim wa yarzuquhum. Allah tetap memaafkan mereka dan Allah tetap memberikan rizki kepada mereka. Allah dituduh punya anak, tapi Allah memaafkan dan Allah memberikan rizki. Makanya Allah memberikan rizki tidak pilih kasih. Mau dia jahat, mau dia beriman, mau dia tidak, mau dia menuduh Allah punya anak, tetap Allah memberikan rizki. Itulah sifat rizki Allah, memberikan rizki tidak pilih kasih. Tapi kalau Hashim yang bicara, memberikan terkadang pilih kasih. Do you understand? We do. Wah, subhanallah, Inggrisnya luar biasa ya. Nomor 3. Bu Hani bisa dipahamin? Kalau saya tanya Bu Hani, tes dulu sebelum masuk nomor 3 nih. Ya Allah, mudahkan dia ya Allah. Apa Bu Hani sifat rizkinya Allah? Sifat pemberian rizkinya Allah. Pertama, tidak meminta balasan. Kedua, memberi kepada semua orang, tidak memilih-milih. Alhamdulillah, ya Allah, luar biasa ingatannya. Baru ntar setengah jam saya tanya lagi. Nomor 3, ya. Nomor 3, Ibu Diana. Sepertinya Ibu hari ini senang sekali, saya lihat wajahnya bukan malah pada senyum-senyum nih. Ya, nomor 3, ya, sifat pemberian apa tadi? Rizki Allah. Ibu semuanya sekarang tidak tulis dulu. Saya mau cerita dulu nih. Ya, Bu Hani ke arah saya semua pandangan. Bu Ineke ke arah saya dulu pandangan. Ya, Bu Hani, Bu Ineke semuanya ke arah saya. Saya mau bercerita sedikit ya. Dari cerita ini tolong nanti diambil diambil hikmahnya ya. Nah, dari cerita ini tolong diambil hikmahnya. Ada satu kajian. Dulu sih umumnya ini. Sebelum masa pandemi
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ya, kajiannya dimulai jam 10. Usahakan Ustadz sebelum jam 10 sudah tiba di Cibubur ya. Baik Ibu. Oh ya Ustadz, sejam setengah. Nanti dibuka sesi tanya jawab ya Ustadz. Insya Allah Ibu. Oh iya Ustadz, nanti ketika azan zuhur, sebentar, my wife datang. Sebentar ya Bu, sebentar ya. Tambahin air. Tambahin air. Ini kenalkan sini. Nah, ini Bu, my wife. Bismillah. Ya Bu ya. Tuh. Assalamualaikum, salam kenal. Udah jangan lama-lama, iklannya, tolong ya. Duh, sampai mana saya ngomong tadi Bu Dian? Saya lupa tuh. Sholat zuhur. Oh, sholat zuhur ya. Udah ya. Maafin ya Bu, airnya habis tadi. Ustadz, kajian jam 10. Sebelum jam 10 sudah tiba di lokasi ya Ustadz. Karena sekarang sudah mulai banyak tatap muka juga sekarang. Beberapa majelis taklim yang di rumah sudah mulain. Nanti sejam setengah Ustadz. Sebelum itu kita buka pertanyaan dulu ya Ustadz. Sesi tanya jawab. Azan zuhur, Saudara Hasim jangan pulang ya. Tolong jadi imam sholat zuhur berjamaah. Nah setelah itu Ustadz, setelah zuhur jangan pulang dulu. Kenapa Ibu? Kita ramah tamah makan siang sama-sama. Tolong jawab semuanya. Bisa enggak ngatur Ustadz? Jangan merasa enggak enak sama saya. Jangan Bisa. Biasa aja kita ya, bareng-bareng ya. Bisa enggak mengatur Ustadz? Bisa? Bisa Ustaz. Bisa. Mengatur Allah. Nggak bisa. Enggak bisa kita ngatur Allah. Begitu pula kanan kiri kita lebih kaya. Depan belakang kita lebih kaya. Ya, Allah dalam memberikan rizki terserah. Allah dalam memberikan rizki siapa yang dia mau, kita nggak bisa ngatur rezekinya Allah. Yang hanya bisa kita lakukan adalah apa? Nerima pemberian Allah kepada kita dan kepada siapapun. Kita diberikan rizki, inilah bagian kita. Orang lain punya rumah lebih mewah, dia punya tabungan lebih banyak, itu bagian rizki yang Allah berikan. Karena kita tidak pernah bisa mengatur Allah. Tugas kita adalah jangan iri. Bagaimana caranya Ustadz? Dia pakai tas kremes mahal, tas Allah tas 30 juta. Dia pakai tas mahal, Ustadz bagaimana amalannya biar enggak iri? Amalkan doa surah 59 ayat 10. Surah berapa tadi? 59 ayat 10. Nah, Ibu Kemala yang bacakan, artinya kita yang baca sama-sama. Yuk, ini tolong tulis, ada 2 doa. 1, doa mendoakan keluarga yang sudah tiada, atau saudara. Yang kedua, doa biar enggak iri sama rezeki orang. Sudah belum? Sudah. Sudah? Yuk, surahnya berapa tadi? Surat 59. Ayatnya? Ayat 10. Ayat 10. Yuk, kita baca bareng-bareng, Bu Hani, Bu Tuti, Bu Ade, Bu Deli, dan semuanya. Yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Baru apalin dari mulai sini. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ibu Kemala, ada kata ghilla. Ibu Dian Afiana, ada kata apa tadi itu? Gila. Gila itu bukannya kitanya gila. Gila itu artinya iri. Nah, tolong dicatat, iri ada 2. 1, iri sama orang lain, rezekinya lebih, tapi kita tidak ingin hilang nikmat darinya. Namanya ghibtoh. Saya ulangin. Pertama, ghibtoh. Apa itu ghibtoh? Saya tulis aja kali ya, biar nggak salah nyebut ya. Iya, betul. Nah, yang pertama apa tadi namanya? Ghibtoh. 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 Apa namanya? Ghibtoh. Nah, yang kedua,
hasad. Hasad. Kalau ghibtoh itu adalah Iri orang dapat rizki lebih, tapi kita iri namun tidak ingin rizkinya hilang darinya. Sedangkan hasad, orang dapat rizki, kita iri kepadanya, dan nauzubillah ingin hilang nikmat darinya. Berarti yang bahaya itu apa? Hasad. Ngelihat orang lebih cantik, mungkin ada iri, tapi kita nggak ingin kecantikannya pudar dari dirinya. Itu ghibtoh. Tapi kalau dipelihara bisa bahaya, bisa menimbulkan hasad. Gimana cara menghindarinya sih Ustadz? Dua hal ini, ya ini, hafalkan doa ini. Doa ini adalah menjauhkan sifat iri, menjauhkan sifat hasad. Kenapa begitu Ustadz? Kita nggak bisa menyempitkan rezeki orang. Setuju bukan malah? Ya, setuju. Ya, kita nggak bisa menahan rezeki orang. Setuju Bu Hani? Karena Allah memberikan rezeki Ibu Dian terserah. Emang sudah bagiannya masing-masing. Tugas kita hanyalah apa? Melapangkan hati, jangan iri. Nanti kalau kita iri, darah naik, mengkerut aja, pusing. Kok orang punya rizki, kita yang sakit. Nah, berarti kalau gitu apa? Dirinya belum lapang. Yuk amalkan doa ini biar melapangkan hati kita. Silakan Bu Kemala Chandra sambil baca bismillah dulu, pelan-pelan bacanya biar teman-teman Ibu semuanya bisa memahami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka atau kaum muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Sebentar, engkau maaf, sebentar, ulangi coba. Ya Tuhan kami, coba gimana tadi? Ya Maaf. Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Stop. Mendoakan orang tua yang sudah tiada. Mendoakan keluarga yang sudah tiada. Berarti doa ini terdiri dari dua. Pertama, mendoakan ibu bapak yang sudah meninggal yang di alam barzakh. Mendoakan yang lainnya. Sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan yang sudah tiada. Jadi tolong doa ini diamalkan dalam keseharian, dan saya berharap doa ini dijadikan doa harian setiap selesai sholat. Yang belum hafal dicatat dan dihafalkan. Maka seringnya kita baca jadi hafal insya Allah. Satu. Yang kedua, Ibu Kemala, maaf saya potong. Yang kedua. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Jadi kalau begitu, biar enggak iri sama nikmat orang, apa solusinya? Doa. Jadi sifat dengki itu Allah akan usir dalam diri kita. Ibu maaf ya, jangan tersinggung ya. Sudah tua juga banyak loh orang yang irinya masih ada. Ya Allah, sudah usia 50, sudah masih usia 60 tahun. Kok sifat iri sama nikmat orang masih berakar? Berarti kalau begitu harus dilawan. Kita nggak mampu melawan diri kita. Kita nggak mampu kalau tanpa pertolongan Allah. Apa Ustadz? Bacalah doa ini. Biar Allah itu mengusir sifat dengki dalam diri kita atas nikmat yang Allah udah berikan kepada orang lain. Kenapa Ustadz? Karena Allah memberikan rezeki tidak bisa kita atur. Jelas semuanya nih? Ya, jelas. 3. Penghalang rezeki. Apa tadi? Nomor 3? Halang rezeki. Saya ngomong kok rezeki sih keluar Betawinya deh. Rezeki. Penghalang apa tadi? Rezeki. Nah, sekarang sebelum bahas penghalang rezeki, kita buka dulu surahnya ke-65 ayatnya 11. Surah berapa tadi? 65 ayat 11. 65 ayatnya masih Ibu Kemala. 65 ayatnya 11. Ya, tolong Ibu Kemala langsung terjemahkan. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf nanti saya potong ya di tengah pembicaraan ya. Silakan. Baik. Dengan mengutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan bermacam-macam hukum agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Stop. Nah, pelan-pelan. Yang ini nih tujuan saya nih. Yang kalimat berikutnya. Silakan Ibu Kemala.
Dan barang siapa beriman kepada Allah. 1. Beriman kepada Allah. Hablum minallah. 2. Dan mengerjakan kebajikan. Amal soleh. Hablum minannas. Jadi harus ada balance keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. 2 ya, iman dan amal soleh. Saya ulangin, iman dan apa tadi? Amal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, apa yang terjadi? Silakan. Niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, Bu Hani, ya, Bu Vera, Bu Dian akan dapat apa? Surga. Saya ulangin ya. Orang yang beramal soleh, Bu Dian Afiana, aduh astagfirullahaladzim, Ibu Dian Afiana, orang yang beriman dan beramal soleh akan dapat apa tadi? Surga. Nah, teruskan lagi Bu Kemala. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Jadi kalau begitu, surga apa? Rezeki. Allahu Akbar. Jadi surga itu apa tadi? Rezeki. Coba Ibu Kamala ulangin yang terakhir yang tadi deh, yang setelah surga tadi gimana? Sungguh? Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Sebelum bicara itu Allah memberikan apa tadi? Surga. Dari situlah maka bisa dipahamin, ada enggak Bu Femi rezeki yang abadi? Ada. Rezeki yang abadi adalah surga. Nah, syaratnya apa? Yang tadi beriman dan beramal soleh. Berarti kalau begitu rezeki itu ada 2. Rezeki umum, rezeki khusus. Orang kaya ada enggak tidak sholat? Banyak. Nah, berarti kalau begitu rezeki dunia. Tapi ada enggak orang miskin rajin ibadah? Banyak. Itulah rezeki dunia dan akhirat. Maka apabila kanan kiri kita tidak ibadah, tapi dia selalu Allah tambahkan rezeki, maka itu namanya istidraj. Lawan kata berkah. Apa tadi? Lawan kata apa? Berkah. Maka kalau begitu Ibu Kemala, Ibu Hani, mungkin di rumah makan atau di satu tempat sedang asik berjalan, sedang hiburan, sedang liburan dan sebagainya, tiba-tiba kok ada orang tidak berhijab, ada orang tidak berhijab, maaf ya, jangan tersinggung ya, barangkali bermaksiat, kok rezekinya nambah terus, cepat-cepatlah segera. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan kita sudah pahami, ya Allah ya Razak. Ya Allah ya Razak. 1, biar tidak ada perasaan benci kepada dirinya. Yang kedua, langsung ingat sama Allah. Kalau begitu, Allah berikan rezeki hanya untuk mereka di dunia, tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan rezeki yang abadi. Maka rezeki yang abadi hanya bisa didapatkan kalau dia beriman dan beramal soleh. Jadi ada rezeki yang tiada tara, yaitu surga. Masya Allah. Amin. Nah, semuanya Bu Dian. Tadi saya ngomong sampai mana ya tadi ya Bu Hani ya? Lupa saya itu. Sampai mana tadi ya saya terakhir tuh? Yang rezeki penghalang rezeki, penghalang rezeki. Masya Allah, ada Ustazah Hani Ferialdi. Ya, penghalang rezeki. 1. Ya, penghalang rezeki 1. Ya, sudah belum? Ya, sudah. Nah, tolong diterjemahkan Ibu Femi. Surahnya 92. Surah 92. Sudah? Kita baca dari mulai ayat 5 sampai 10. Yuk, sama-sama ya. Bu Femi siap-siap, Bu Femi, ya. Surahnya 92 ayatnya 5 sampai 11. Bisa Bu Femi? Sebentar, kita baca dulu bareng-bareng. Yuk, sama-sama. Ayat 5 sampai 10, maaf, 10. 5 sampai 10. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ibu Femi baca dari 5 sampai 7, Ibu Tuti baca dari 8 sampai 10. Ibu Femi dulu dari 5 sampai 7. Pelan-pelan Bu baca bismillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa,
dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, Stop. kebahagiaan. Lihat ayatnya, jangan terjemahnya. Ya, Ibu Lisdiani, Ibu Nana, Bu Anita, Bu Syafrida, Bu Dali, Bu Sakiyah, Bu Sri, lihat ayatnya ya. Sudah Bu Kemala? Ayatnya? Sama saya semuanya sudah fokus? Sudah. Ya, nomor 5. Fa maka, amma adapun. Man siapa? Manusia. A'to memberi. Wattaqo bertakwa. Dalam kurung ada pendapat tafsir ikhlas. Saya, ya Allah, saya tidak bicarakan aib orang. Coba sebentar, saya melebar, maaf ya. Saya Bu Kemala belum lama ada satu silaturahim. Ternyata ada sosok seorang ustadz menafsirkan Al-Quran, tapi kok tidak menyebut para sahabat Nabi. Menafsirkan Al-Quran kok tidak ada ucapan-ucapan sejam setengah, pendapat ulama ini, pendapat ulama itu. Ternyata setelah saya selidiki, pahamnya adalah Syiah. Ibu Dian, maaf ya, saya tidak sedang membicarakan aib orang ya. Ibu Hani, siapapun yang memberikan kajian di Salsabila, jangan yang penting begini nih. Yang penting ilmu Ustadz, tolong itu dicoret ya. Tapi manhajnya Ustadz itu apa? Betul. Manhajnya apa? Ustadz yang penting dia berilmu kok kita dapat kebaikan. Tidak. Manhajnya apa? Karena kalau seandainya sudah manhajnya beda, ini yang jadi masalah buat kita semuanya. Lihat, apakah sosok dia suka dengan para sahabatnya Nabi. Kalau selalu mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib sampai menghina sahabat Nabi yang lain, maka garis bawahi, siapakah dia ini? Semuanya saya melebar ya, Ibu Kemala, saya melebar sedikit. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat. Manusia setelah Rasulullah, saat itu yang paling mulia adalah Abu Bakar Siddiq. Semua ulama sepakat. Dan manusia setelah Abu Bakar Siddiq, yang saat itu yang utama adalah Umar bin Khattab, itu adalah Ahlus Sunnah Sunni. Perbedaannya adalah siapa yang lebih utama, Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Ahlus Sunnah sepakat yang paling utama setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Tapi orang-orang Kufah, orang-orang Irak mengatakan yang paling utama bukan Utsman bin Affan, tapi Ali bin Abi Thalib. Ahlu Madinah, orang-orang Madinah tidak berani, mereka lebih mencari amannya, diam. Saya ulangin, Ahlu Sunnah lebih utama Utsman. Ahlu Kufah lebih utama Ali. Sedangkan Ahlu Madinah lebih baik apa? Diam. Maka apabila ada manusia yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib ketimbang Utsman, maka Ahlu Sunnah bisa mentolerir. Kalau umpama ada yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib ketimbang Utsman, maka Ahlu Sunnah lebih mentolerir. Permasalahannya adalah jika ada yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib ketimbang Abu Bakar dan Utsman, maka Ahlu Sunnah mengatakan mereka menyimpang. Jadi kalau begitu Abu Bakar, Umar itu lebih utama. Maka apabila ada yang menyakiti dan membicarakan Abu Bakar dan Umar, mengagung-agungkan si Ali, bukan berarti Ali sendiri nggak minta diagungkan, maka itu perlu dipertanyakan akidahnya. Kenapa bicara begini Ustadz? Karena sekarang Muharram. 10 Muharram, peristiwa Karbala. Ya, kembali lagi. Nomor 5, tolong lihat. Nomor 5. Fa'amma, adapun. Maka adapun. Man, siapa? A'to, memberi. Tako, takwa. Ada pendapat tafsir, tuh. Saya tidak menafsirkan, ada pendapat tafsir mengatakan tako adalah ikhlas. Maka barang siapa yang memberi, dilandasi ikhlas karena Allah. Bisa dipahamin semuanya Bu Femi? Barang siapa memberi, tapi memberinya apa dia? Ikhlas. Wasoddaqo, dan membenarkan. Husna, kebaikan. Surga bisa dipahami dalam beberapa banyak kitab rujukan tafsir. Apa yang terjadi? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah memberikan jalan kemudahan. Maka dengan memberi yang ikhlas, masalah ada jalan keluar. Dengan memberi yang ikhlas, hati Allah lapangkan. Dengan memberi yang ikhlas, pikiran
jernih. Dengan memberi yang ikhlas, permasalahan ada titik jalan keluarnya. Maka sedekah yang ikhlas, ada kemudahan dari masalah hidup kita. Setuju ini? Ya, sekarang Ibu Tuti yang nomor 8 sampai 10-nya. Silakan suaranya di-unmute, tolong dibaca dari mulai 8 sampai berapa tadi? 10. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Jadi pelit itu bukan memudahkan. Pelit itu malah justru menyengsarakan. Pelit itu bukan datangnya rezeki. Maka pelit itu sebenarnya adalah dia sedang menghadapi penghalang rezeki. Permasalahan hidup itu bukan dengan pelit. Kenapa kok dia begitu banyak masalah dalam hidupnya? Bisa jadi karena dia punya harta tapi dia pelit. Maka kalau begitu penghalang rezeki, mudahnya kesulitan menghampirinya, hatinya yang tidak pernah lapang, pikirannya yang nggak pernah jernih, karena bisa jadi dia berkarakter pelit. Maka orang pelit atau kikir itulah penghalang rezeki. Pelit atau kikir ada 3 dalam derajat manusia. Orang pelit itu ada 3. Orang pelit itu ada 3. Yang pertama, bakhil. Apa namanya? Bakhil. Bakhil. Ya, yang pertama adalah bakhil. Bakhil dalam Quran juga tertulis bakhil. Ya, naik lagi syahih. Syahih. Ya, naik lagi kotur. Nah. Jadi yang paling bawah bakhil, naik lagi syahih, naik lagi kotur. Nah, coba Ibu Dian Afiana tolong diulangi. Pertama, Yang pertama, bakhil. Sahih, kotur. Kotur. Dah ya, sini yuk ke saya semuanya. Enggak terlalu lebay banget sih, kotur. Biasa aja, kotur gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Tuti, Bu Ade, Bu Hani. Tolong jangan tulis dulu. Bu Ratu Dina, NOM, nom. Bu Femi semuanya. Bakhil, jangan tulis dulu ya. Nanti baru saya ulang lagi. Bakhil, pelit buat dirinya. Syahih, pelit buat dirinya, juga keluarga dan orang lain. Kotur, pelit buat dirinya dan orang lain, dan bagaimana orang lain keluar duit untuk dirinya. Dia sama-sama ke restoran, Bu Kemala, Bu Dian Afiana. Mereka ini sama-sama ke restoran bareng. Makan sama-sama. Tapi saatnya bil mau sampai, dia pora-pora ke toilet. Dengan harapan ada yang membayarkannya makan dia. Setelah itu lama dia di toilet sengaja. Setelah itu dia keluar dari toilet, tiba-tiba temennya bilang begini, alhamdulillah sudah aku bayarin. Oh, padahal aku mau bayarin. Itu cuma ucapannya, tapi di hatinya, alhamdulillah, ini karakter kotur. Ya, bisa dipahami semuanya ya. Nah, suami yang boleh diambil uangnya bukan kotur, tapi syahih. Jadi boleh nggak ngambil uang suami tanpa saya pelan-pelan nanti my wife dengar ucapan saya. Jadi kalau gitu boleh nggak ngambil uang suami tanpa izin? Boleh. Kalau karakter suaminya syah. Astagfirullahaladzim. Boleh, Ya Allah, Dina. Boleh deh, Dina. Ada Ibu Ratu Dina, NOM. Ya, siapa Ustadz? Hadis ini tertulis sahih dalam Riyadhus Shalihin. Hindun punya suami Abu Sufyan. Abu Sufyan uangnya banyak, tapi rojulun syahih. Maka Hindun bilang kepada Nabi, hal yajuzuli an akhuza bi ghairi iznihi, boleh enggak istri ambil suami tanpa izin? Rojulun syahih. Maka Nabi mengatakan, khuzi bil ma'ruf, ambillah tapi sesuai kebutuhanmu.
Maka ambillah uang suami tanpa izin, boleh, jangan dibilang dari ustadz. Memang Nabi sendiri mengatakan begitu. Selama apa itu suaminya ada uang dan ambilnya sekeperluannya. Perlu buat beli beras barangkali, buat beli emas, buat beli berlian, buat beli tas, buat beli sendal, semuanya kalau begitu. Jadi kalau begitu, Berani Pak syahid. Ustadz? Nggak berani. Alhamdulillah, berarti ada istri yang soleha. Ya, jadi kalau begitu, pelit adalah penghalang rezeki. Ya. 2. Penghalang rezeki apa itu Ustadz? Tolong dicatat hadisnya Ibnu Majah. HR Ibnu Majah. Wa inna rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang diharamkan rizki karena dosa yang dia perbuat. Jadi kemaksiatan, saya ulangin, jadi kemaksiatan adalah penghalang rizki. Sementara ketakwaan adalah pendatang rezeki. Rajin tahajud tidak putus, duha tidak putus, Quran yang setiap 3 minggu atau 2 minggu khatam, dia selalu memberi, itu tanpa dia sadari adalah dia sedang mendapatkan atau mengundang datangnya apa? Rezeki. 3. Amalan penghalang rezeki adalah mempersulit urusan orang. Maka siapapun yang mempersulit urusan orang, dalam kurung makhluk Allah yang lain, maka dia sedang menghalangi rezekinya. Maka apabila ada semut di laptop ibu saat ini, biarkanlah dia. Kemana perginya? Jangan tiba-tiba dilangsung matikan. Saya melebar sedikit ya. Saya melebar sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, ibu. Mana sebentar. Ada 2 jenis. Ya, ada 2. Nanti di toko buku silakan dicari ini. Ya, di sini tertulis ada nabi yang ditegur Allah. Ada nabi yang apa tadi? Tegur Allah. Yang ditegur Allah. Ya, apa penyebabnya Ustadz? Nabi bersama sahabatnya sedang dalam perjalanan. Bukan Nabi Muhammad ini. Ya, Nabi dalam sejarahnya bersama sahabatnya sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba dia beristirahat di bawah pohon rindang. Ketika asyik beristirahat, tiba-tiba Nabi tersebut digigit sama seekor semut. Maka Nabi tersebut memerintahkan barang bawaannya untuk disingkirkan. Dan dia langsung membakar sarangnya semut. Maka Allah menegurnya, kenapa tidak engkau matikan yang menggigit saja? Kenapa engkau mematikan mereka yang sedang bertasbih kepadaku? Jadi amalan penghalang rezeki adalah karena kita barangkali sering mempersulit urusan orang, termasuk mempersulit urusan binatang. Maka mulai saat ini, jadilah manusia yang berkarakter, mempermudah urusan orang, maka insya Allah rezekinya Allah permudah. 4. Pertama apa tadi Bu Hani? Pertama, Bu Dina, pertama penghalang rezeki. Ya Allah mudahkan Pelit, ya Allah jamaah. pelit, kikir. Pelit apa pelit ya? Pelit atau kikir. Pelit atau kikir Pak Ustadz? 2, Bu Kemala. Tadi ini Ustadz yang apa? Yang hadisnya Ibnu Majah. Saya sempat Iya Allah. Iya memang hadis Dosa. Ibnu Majah ya Allah. Saya tadi Dosa, Salah. dosa, sempat dosa yang diperbuat, Oh iya, dosa dan Hilang. kemaksiatan. Nah, dosa dan kemaksiatan penghalang rezeki. Bu Fitri, nomor 3 Bu Fitri, penghalang rezeki. Mempersulit urusan orang. Dan yang keempat, memutuskan silaturahim. Biarlah mereka benci, tapi kita tidak benci. Gimana Ustadz biar mereka enggak benci sama kita? Nabi mengatakan salah satunya adalah berikanlah sedekah kepadanya, maka bisa meluluhkan hati. Afdhalus shadaqah anfaqtahu ala dzi rahim al-kasyih.
sedekah yang paling utama adalah memberikan kepada orang yang benci sama memupuskan kita. silaturahim. Boleh tuh Bu Kamala, ada orang nggak suka sama kita bawakan buah apel Iya. 2 kilo, kemudian durian yang montong 2, lalu berikan mangga, tambah lagi kita mampir ke ATM dulu, kita ambil uang 3 juta, masukkan ke amplopnya, kemudian datengin, kita berikan mereka semuanya. Kira-kira gimana tuh? Luluh, langsung luluh hatinya. Nah, terakhir pembahasannya sebelum dibuka pertanyaan Ibu Dian, yaitu 4 amalan-amalan pendatang rezeki. Wah, berarti ini nggak selesai kali Bu. 4 amalan-amalan pendatang rezeki. Sudah belum? Ya. Sudah? Sudah tulisnya Ibu Ineke? Sudah. Bu Ade, Bu Dian udah? Udah. Amalan pendatang rezeki yang pertama sudah? Ya. Bersedekah. Nah, N-I-K-A. Nikah. Ya. Istri saya senyum-senyum tuh dia. Nikah bukan berarti sering nikah jadi tambah rezeki, enggak juga. Ya. Nikah jadi makanya senyum-senyum dia. Ibu Kamala kalau ngeliat istri saya senyum mungkin senyum gimana gitu ya. Jadi rezeki datang dengan cara apa tadi? Nikah. Jadi nikah datang rezeki. Makanya bapaknya saya Betawi pernah bilang dengan nikah enggak punya sendok jadi punya sendok, enggak punya piring jadi punya piring. Dah, lihat. Ini kalau anak beda lagi Bu Kamala, nanti ada lagi. Ini baru satu, nikah ya. Sekarang buka surahnya 24 ayat 32. Bu Ade tolong terjemahkan surahnya 24 An-Nur, ayatnya Ibu Ade M Satari. Ayatnya berapa tadi? 32. Surahnya berapa? 24:32. 24:32. Sudah? Sudah? Yuk kita baca. Bu Ade tolong dibuka suaranya. Nanti yang teman-teman yang barangkali Ibu suaranya masuk tolong di-unmute dulu, maaf ya. Kemudian Bu Ade tolong dibuka suaranya, di-unmute suaranya Bu Ade. Kita baca Quran bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Silakan Bu Ade. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Stop. Ulangi lagi deh, pelan-pelan. Maaf, pelan-pelan ulangi. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Stop. Ke arah saya sebentar. Bukannya orang yang bujangan sama gadis kita nikahin semua. Itu tafsir yang salah. Saya baca tafsirnya adalah kewajiban kita lah menikahi mereka yang tidak mampu dengan bantuan wasilah dari kita. Punya adik, punya keponakan, punya cucu, punya saudara besar. Ada yang masih membujang, padahal dia sudah ada jodoh. Sementara kita ada kelebihan rezeki, maka bantulah mereka untuk melangsungkan pernikahannya. Bu Kamala bisa dipahamin, Bu Hani? Ya, bukan kitanya nikahin para gadis, bukan. Maksudnya yang kelebihan rezeki nikahin. Kenapa begitu Ustadz? Karena berlama-lamaan itu bisa menimbulkan fitnah buat mereka berdua. Ala ajalatu minasyaiton, baru dicatat. Terburu-buru berasal dari setan. Jadi boleh nggak tergesa-gesa Ustadz? Nggak boleh, kecuali taubat. Boleh nggak tergesa-gesa Ustadz? Nggak boleh, kecuali bayar utang harus disegerain. Boleh nggak terburu-buru Ustadz? Nggak boleh, kecuali menguburkan jenazah.
Boleh nggak terburu-buru Ustadz? Nggak boleh, kecuali menyuguhkan tamu. Boleh nggak buru-buru Ustadz? Nggak boleh, kecuali orang tua menikahkan gadis yang sudah usia dan ada jodohnya. Khawatir mereka berlama-lamaan akan jadi fitnah, apalagi pergaulan yang saat ini luar biasa pengaruh media sosial. Ini lagi rame nih Citayam, Citayam, pas tadi Citayam. Masya Allah, Ibu Kemala tahu sekali. Citayam Fashion Week. Udara, SCBD Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. La ilaha illallah. Boleh nggak buru-buru Ustadz? Nggak boleh buru-buru, kecuali buka puasa. Ketika azan maghrib, Ibu Hani lagi puasa. Tiba-tiba azan maghrib, udah jangan berbuat yang lain kecuali apa? Batalkan puasa itu, disegerakan. Boleh nggak buru-buru? Nggak boleh, kecuali apa? Penuhi panggilan azan sholat. Ada 7. Ulangin dong. Mudahkan ya Allah jamaah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tergesa-gesa diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, taubat. Subhanallah Ibu Femi. Yang kedua, Utang. ketiga, menguburkan jenazah. Masya Allah. Keempat, Bu Hani, semuanya. Ya, buka puasa, boleh nggak? Buka puasa terakhir ya tadi ya? Ya Allah, ya Rahman, mudahkan jamaah, ya Allah, salsabila. Yang keempat, yang keempat, menikahkan anak gadis ya. Yang kelima, buka puasa. bukan itu puasa beda. terakhir. Allah ya Rahman, mudahkan jamaah, ya Allah, belum setengah jam. Salsabila, yuk. Yang pertama, taubat. Kedua, bayar. Oh ya, baru utang. Yang ketiga, menguburkan. Yang keempat, ada tamu, diapakan? Oh, ada tamu. Iya, Allah pakai bener ya. Ada tamu, kemudian yang kelima, menguburkan jenazah. yang keenam, Yang keenam, menikahkan. Segera menikahkan anak Ibu, gadis. sekarang Ibu tolong silent dulu. Saya yang bicara ya. Sebentar ya. Ya, yang pertama harus disegerakan taubat. Kedua, bayar utang. Ketiga, nguburin jenazah. Malam boleh kuburkan jenazah, jangan lama-lama. Keempat, nyuguhkan tamu. Kelima, menikahkan anak gadis. Keenam, buka puasa, jangan ditunda. Ketujuh, memenuhi panggilan azan sholat. Panggilan azan. Jelas ya semuanya ya? Ya, jadi kalau begitu apabila ada keluarga, kita ada kelebihan rezeki, dia nggak mampu, bantu. Nah, itu sungguh luar biasa. Kita masuk ke dalam ayat ini. Ibu Ade, teruskan dari awal lagi, ulangin. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Sebentar, yang ini baru fokus nih. Kemudian, tolong fokus, jangan tulis dulu. Bu Femi, semuanya, ya yang ini. Silakan Ibu Ade. Jika mereka miskin, yang miskin ini Budian, yang menikahkan apa yang mau menikah? Yang mau menikah. Jika mereka miskin, teruskan Ibu Ade. Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah memberikan kemampuan, kalimatnya yughni ghani. Jadi kalau begitu jangan takut sama menikah. Kalau sudah ada penghasilan, ya antar anak orang dikasih rumput. Enggak, janji Al-Quran Allah cukupkan nanti rezekinya. Jadi dengan menikah, teruskan. Tambah apa? Dan Allah Maha. Jadi dengan menikah jadi tambah apa? Tambah luas rezekinya. Tambah luas rezekinya. Berarti kalau begitu, nikah menambah rezeki seseorang. Sini ke saya, lihat yuk. Semuanya, lihat ke jari saya. Mana jarinya Ustadz? Belum saya tunjukin. Ya, ini suami, ini istri. Ini suami, ini istri. Ya, sini. Rezeki suami, rezeki istri, karena sudah menikah, jadi numpuk, tambah banyak. Maka Allah gabung 2 rezeki dalam 1. Makanya suami jangan sombong. Setelah nikah jabatannya naik. Setelah nikah dia tambah rezeki. Karena ada rezeki istri yang diwasilahkan kepada suami. Bisa dipahami nih?
Ya. Istri pun jangan sombong. Oh, kamu nih gara-gara bapak nih nikah sama saya. Enggak, karena ada rezeki suami. Wasilahnya karena suami istri jadi nambah. Jadi kalau begitu mereka berdua jadi satu, maka numpuklah rezekinya. Maka bersatulah suami istri. Turunlah rahmat, bersatulah suami istri, turunlah keberkahan. Jangan saling gondok-gondokan, jangan marah mulu, jangan dikit-dikit kok tidak mau komunikasi. Itulah yang dicabut rezekinya. Makanya Allah tidak akan menurunkan rahmatnya jika di situ suami istri saling bermusuhan. Kenapa banyak pernikahan lama kok tidak tambah rezekinya, Ustadz? Jawabannya emang sudah kehendak Allah. Yang kedua, bisa jadi Allah cabut rezekinya karena tidak kompak suami istri. Sini deh. Ini suami, sini. Ibu semuanya, ini suami, ini istri. Apa ini? Suami. Suami, ini apa? Istri. Posisi istri di mana? Di bawah. Bawah. Suami? Di atas. Yang memang perahunya yang bawa suami. Bahtera kehidupannya yang mimpin suami. Jangan dibalik. Ini istri, ini suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang kodratnya laki-laki itu jadi pemimpin. Jangan dibalik. Makanya berapa banyak loh orang-orang yang di sekitaran Cepete ini di rumah saya, depan rumah saya jual soto Lamongan, sebelah sono lagi jual kelontongan, sebelah sini jual ketoprak. Kok maju ya? Saya perhatikan rumah tangganya. Rumah tangga yang akur, rumah tangga yang berkah, rumah tangga yang damai. Yang penting apa? Yang penting jaga kedamaian dulu deh, maka turun rezekinya. Bagaimana Allah mau tambahkan rezekinya orang setiap hari bertengkar terus suami istri? Mulai saat ini, perbaiki keluarga kita. Perbaiki keluarga anak menantu kita. Maka insya Allah menantu kita, bukan kita sih, saya belum punya menantu, maka insya Allah menantunya dia akan Allah tambahkan rezeki. Jika anaknya sabar dalam menghadapinya. Makanya berapa banyak suami istri sukses ke depannya karena memposisikan suami imam, istri makmum. Sekarang kita baca Asmaul Husna sampai Al-Basit. Tidak lihat handphone, langsung Google Asmaul Husna. Enggak, kita bareng-bareng kita baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tidak lihat Google ya, tidak lihat handphonenya ya, bareng-bareng ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Nah, gini deh, Ibu tolong diam dulu, maaf ya, biar lebih khusyuk. Maaf Ibu, biar saya aja ya. Nanti Ibu lisannya biar ini di lisan aja. Saya baca dari awal lagi, maaf ya. Ibu tolong silent dulu, diam dulu, maaf ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim. Nih, Ya Qabid. Nih, Ya Basit. Sini yuk, ke tangan saya semuanya. Ya Qabid. Ya Basit. Nah, Ibu jangan begini-begini, biar saya aja. Ya. Ya Qabid. Ya Basit. Qabid artinya menyempitkan. Basit artinya meluaskan, melapangkan. Makanya saya nggak pernah dengar ada orang namanya Abdul Qabid. Tapi saya sering dengar namanya Abdul Basit sering. Sedangkan Abdul Rozak ada. Cuma di Cepete tetangga saya Abdul Rozak dipanggil Ojak. Ya Qabid, Ya Basit. Maha apa tadi?
menyempitkan dan apa? Ya, Melapangkan. melepaskan. Ibu Dian, Ibu Hani, Meluaskan. Ibu Hani Feriadi semuanya melapangkan, menyempitkan, kobit, basit, melapangkan. Sini deh. Yang disempitkan belum tentu hina. Yang dilapangkan belum tentu mulia. Miskin belum tentu hina. Kaya belum tentu mulia. Setuju? Setuju. Ya, Nah, maka adanya kobit, adanya basit, adanya kaya dan miskin di dunia ini, itulah pergerakan dunia dinamis, tidak statis. Maka kalau umpama Allah ciptakan semua makhluknya basit, hancurlah dunia ini. Tidak berkembang. Makanya kalau lihat kanan kiri, ada pemulung dan sebagainya, oh jangan dikatakan hina, zikirlah, ya Allah ya kobit. Ya Allah, ya basit. Oh, ketika masuk ke rumah orang, Masya Allah luar biasa, rumahnya megah, tiangnya aja nggak bisa dipeluk, kolam renangnya, ya Allah, ya kobit. Ya Allah, ya basit. Ada orang sekali tanda tangan, belasan juta, puluhan juta, ratusan, bahkan miliaran. Tapi berapa banyak orang berjibaku berangkat setelah sholat subuh, mencari uang receh. Itulah al-kobit, itulah al-basit. Makanya tidak ada yang dilapangkan dan disempitkan, dunia berputar. To be continue. Time is over. Saya benar-benar perut saya udah bunyi kerasa kerusuk ya. Semoga ada manfaatnya. Entah kapan diterusin lagi Bu Dian. Kalau bisa entah kapan saya pengen tatap muka ya Bu. Iya. Kan udah di-schedulein kan Ustadz? Insya Allah iya, kita subhanallah. karena Salsabila Ustadz sementara masih satu kali dulu offline-nya. Jadi kita sudah schedulekan Ustadz nanti di akhir bulan Agustus Ustadz ya. Baik. Insya Allah. Maaf langsung. September apa Agustus? September tadi. Maaf, soalnya yang September Ustaz. Baik. Yang Ibu Juli maaf sudah ya. ada, Ini yang entah kapan kita teruskan lagi. Ini saya harus ketemu kita seseorang. bisa online dulu. Nanya nggak Pak Ustaz? Ustadz? Dulu. Ya silakan nanya, ya? satu pertanyaan. Ya silakan satu pertanyaan. Silakan Bu Ani. Boleh ya langsung ya. Ya silakan. Tadi yang masalah ya kobit dan basit kan, itu apakah hanya untuk rezeki apa semua urusan kayak melapangkan urusan. Jadi kalau kita lagi ingin urusan kita lapang, kita baca ini bisa juga gitu ya. Yang saya katakan tadi bukan saya katakan. Yang dalam Quran dibahas Asmaul Husna dijadikan apa tadi? Wasilah. Wasilah. Ya. Jadi sebenarnya permasalahan ini bukanlah menyempitkan bukan hanya masalah rezeki apapun, tapi kalau saya boleh menyarankan ketika rezeki bacanya Al-Fattah. Ya, apa? Pembuka. Makanya Bu Dian, Bu Kemala harus memahami gimana kita mau berzikir dengan Asmaul Husna kalau kita nggak mengerti maknanya. Jadi apapun permasalahan bisa di situ. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kita baca doa penutup majelis 1 jam setengah lebih 5 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang giliran saya yang tanya. Ya Allah mudahkan ya Allah. Tolong catatannya tolong ditutup dulu sebentar. Tidak ngelihat catatannya. Langsung ke arah saya Bu Hani, Bu Tuti, Bu Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mudahkan ya Allah. Hadiahnya apa Ustaz? Hadiahnya apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Hadiahnya doa dari Ustaz semoga sukses selalu ya. Tolong Ibu Kemala, Ibu Dian, Ibu Hani, Ibu Ade ke arah saya juga. Tidak buka Ibu Hani. Ya, sebutkan 3 sifat Allah Ar-Razzaq pembahasan kita di awal tadi. Pertama, Allah itu tidak meminta balasan. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman, Masya Allah. Yang kedua, memberi kepada semua orang, tidak dipilih kasih, tidak pilih-pilih. Allah. Yang ketiga, apa tadi lupa? Kita. Yang ketiga, tidak bisa mengalahkan balasan tadi kan. Udah.
Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Yang ketiga, Lagi lupa satu Jangan lagi. suka iri. Tidak iri. Oh, tidak Ya bisa Allah. diatur, tidak bisa diatur. Allah yang memberi. Alhamdulillah ya Terserah Allah. Allah. Deg-degan saya. Alhamdulillah. Ibu Kemala kenapa nggak menjawab? Ibu Tuti, Ibu Ade, Kan Ibu Bu Ani. Ani udah Oh ya Allah, ya, duluan ya, dong. ya. Pamit ya, Mewakili. sampaikan salam buat keluarga semuanya ya. Buat suami Aja sampaikan salam ya. pertanyaannya. Ustaz langsung pamit ya. Ustadz, Ya. Rabu depan gimana? Kita lanjutkan. Ustadz Rabu- masih Rabu kosong depan ya? Ini saya Nanti- stop nanti dulu nih saya recordnya WA ya. Nanti saya WA ya. Ya, nanti saya WA ya. Biar nyambung Pak Ustadz. Baik, Ya, baik. langsung Makasih aja. Ibu Pak semua. Ya, Ustadz, makasih makasih ya. ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya, pamit ya. Makasih Uti. Pamit ya, maaf ya. Assalamualaikum. Dan Kamala, Teh Dian, Mbak Ani, Nanti Mbak Nur, semuanya. di jam